Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana agar ikan neon tetra itu awet ya. Maksudnya dia panjang umur tinggal di akuarium. Ikan neon tetra ini adalah ikan yang bagi sebagian orang itu menganggapnya ikan yang gampang mati ya. Sebenarnya ikan ini bukan gampang mati tetapi gampang stres. Nah, ini saya mendapatkan pengalaman ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya memelihara kelinci. Jadi menurut saya kelinci itu mirip dengan neon tetra. Jadi kelinci dan neon tetra itu sama-sama binatang yang dimangsa. Jadi dia ini tidak mempunyai pertahanan diri apapun. Jadi dulu saya pernah memelihara kelinci, jadi kelinci anak saya. Namun sudah saya jual karena anak saya sudah bosan, jadi saya juga malas merawatnya, kemudian saya jual saja. Nah, dari situ saya tahu bahwa kelinci itu adalah binatang yang dimangsa. Nah, kelinci itu sangat mudah sekali stres. Misalnya ketika mendengar suara berisik, ketika mendengar cuaca, bukan mendengar ya, ketika merasakan cuaca yang berbeda, kemudian ketika melihat binatang lain seperti kucing, anjing, dia merasa takut dan terancam. Nah, kemudian si kelinci itu nanti akan mengalami stres. Nah, ketika stres dia nanti akan mengalami banyak penyakit seperti kembung, mencret, dan sebagainya. Nah, akhirnya kalau dia tidak melewati atau tidak bisa melewati masa itu, si kelinci tersebut nanti akan mati. Nah, hal ini mirip juga dengan ikan neon tetra di habitat aslinya di Amazon sana ya, di sungai Amazon di Amerika Selatan. Tapi mungkin bukan di sungai besarnya, mungkin di anak sungainya ya, karena ikan ini kan kecil, jadi anak sungainya. Dan dia ini hidup di air yang asam ya. Saya baca di artikel dia bisa hidup di black water yang pH-nya 4 sampai 7,5 itu. Jadi dia bisa hidup di pH yang sangat rendah sekali, yaitu 4. Nah, ikan ini hidupnya adalah sebagai ikan yang dimangsa. Oleh karena itu, untuk agar ikan ini tetap hidup adalah kita harus membuat dia senyaman mungkin. Jadi saya sudah melakukan beberapa eksperimen. Jadi yang pertama, ikan neon ini saya tempatkan di akuarium yang kecil dan polos seperti yang di sini. Nah, jadi ini adalah akuarium yang saya pakai untuk neon tetra awal-awal. Jadi ini polos ya, polos, kemudian kecil. Kemudian di sini saya tempatkan sekitar 20, paling banyak 20 ya, karena ini tempatnya kecil, neon tetra. Nah, alhasil si neon tetra itu tetap saja ada yang mati. Sehari bisa 1, bisa 2, bisa juga 5. Nah, kemungkinan itu karena stres, karena si neon tetra ini merasa terancam, karena dia kan binatang yang dimangsa seperti kelinci tersebut. Dia kan tidak mempunyai pertahanan diri apapun. Satu-satunya pertahanan diri adalah sembunyi. Nah, di sini kan tidak ada sama sekali tempat sembunyi, sehingga saya yakin bahwa ikan ini stres, kemudian dia mengambang dan akhirnya mati. Nah, kenapa saya yakin itu si ikan tersebut stres? Karena ketika saya cek di badannya itu tidak ada tanda-tanda penyakit karena parasit. Misalnya seperti white spot dan fin rot atau velvet, tidak ada luka atau jamur yang kelihatan di situ. Nah, kemudian air ini juga sudah saya endapkan selama 1 minggu ya. Jadi air tua, jadi untuk ikan yang
ikan yang seperti neon tetra itu harusnya dia itu bisa bertahan hidup. Kemudian saya juga kasih daun ketapang untuk menurunkan pH. Nah, tetap saja ikan itu mati satu persatu. Nah, di dalam artikel yang saya baca juga, ikan ini juga mudah sekali terserang NTD ya, neon tetra disease, penyakit neon tetra yang khas. Dan itu penyakit itu menurut artikel tersebut di Wikipedia kalau tidak salah itu tidak bisa disembuhkan. Nah, padahal di akuarium sebelahnya itu saya tempatkan juga neon api. Nah, seperti di sini ada neon api. Nah, si neon ini masih sehat-sehat saja ya, padahal datangnya sama, tapi masih sehat-sehat saja, tidak ada yang mati satupun, karena airnya air lama. Dan kemungkinan kalau menurut saya neon api ini dia ikannya itu tidak mudah stres semudah stresnya neon tetra. Bisa dilihat neon api kan warnanya tidak terlalu mencolok, jadi dia ini bisa berkamuflase, jadi bisa melindungi diri, menghindari serangan dari predator. Kalau di alam liar itu dia bisa menyamar ke tanah atau mendekat menempel di tanah atau disembunyi di batu-batu, karena kalau dia mendekat ke tanah yang warnanya coklat, nah si ikan ini tidak terlalu mudah ditemukan, beda dengan si neon tetra. Nah, si neon tetra ini kan bentuknya sangat mencolok, dan ini bukan ikan hibrid, ikan yang yang dibuat oleh manusia ya, seperti ikan mas koki atau ikan glowfish itu kan dibuat oleh manusia, dibikin warnanya semencolok mungkin, tapi ini ikan alami, jadi dari alam memang warnanya seperti ini. Nah, ikan ini kan sangat mencolok, jadi kenapa dia selalu sembunyi di air black water itu kan karena biar dia itu tidak mudah dimangsa. Selain itu juga dia selalu schooling ya, jadi selalu bergerombol. Jadi biasanya ikan yang dimangsa itu selalu hidupnya itu bergerombol karena untuk menakut-nakuti ikan predator. Jadi ketika ada predator datang, biasanya nanti ikan itu akan berkumpul biar dikiranya ikannya itu besar, padahal ikannya itu kan kecil, tapi karena bergerombol jadi dikira besar. Kalau misal Anda menonton National Geography tentang ikan paus atau ikan lumba-lumba yang sedang berburu ikan kecil, nah pasti Anda melihat ikan yang kecil-kecil itu kan bergerombol. Nah, itu sarana untuk mempertahankan diri. Nah, sama juga si ikan neon tetra ini, dia ini tipenya schooling juga, jadi dia harus hidup bergerombol, jangan dipelihara 1 atau 2 ekor saja, minimal 8 ekor atau lebih itu sangat bagus, karena ketika dia merasa terancam dia pasti akan bersembunyi atau juga nanti berkumpul bersama-sama untuk membuat agar dia itu terlihat besar. Nah, kemudian karena mati-mati kan ikannya di akuarium kecil tersebut, kemudian saya pindah ke akuarium yang di sini. Nah, akuarium di sini ini saya memakai pasir malang dan juga tanaman-tanaman. Menurut beberapa orang juga, jadi sebaiknya habitatnya itu dibuat semirip mungkin dengan hutan Amazon yang di tempat si neon tetra tersebut, yaitu yang banyak tanaman. Kalau di versi sungai Amazon yang didiami neon tetra ini, katanya di hutannya, di sungainya itu dia itu sangat banyak tanaman, jadi hijau rimbun, jadi mudah untuk si ikan neon tetra ini bersembunyi. Nah, setelah saya pindah di sini, ikannya itu sehat-sehat saja, jadi tidak ada yang stres ya, tidak ada yang stres, tidak kemudian mati. Jadi dari 15 ekor itu aman semua, jadi tidak ada yang mati. Jadi mereka masih menjelajah ini karena habis saya nyalakan lampunya, jadi mereka tidak terlalu
tidak terlalu bergerak ya, masih diem, masih ngantuk ibaratnya kalau ikan. Kalau orang kan masih bangun tidur, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya kasih komteng juga ikan yang karakternya itu jinak juga ya. Di situ ada red belly tetra yang ini. Kemudian ada juga kitty tetra itu yang mana tadi? Yang di belakang itu ya, kitty tetra. Kemudian ada checker barb. Nah, checker barb ini sebenarnya kalau nggak tahu apakah itu bagus untuk komtengnya neon tetra, tapi sejauh ini aman-aman saja. Mungkin karena tempatnya luas, jadi dia tidak melakukan menggigit sirip ya, seperti yang biasa dilakukan ikan barb. Itu kan karakternya suka menggigitin sirip, tapi di sini aman-aman saja, mungkin karena tempatnya luas. Semisal kalau nanti si ikan checker barb ini jahil, nanti akan saya pindah ke tempatnya khusus ikan barb ya, jadi ada Sumatera barb dan sebagainya. Nah, neon tetra itu sendiri katanya bisa hidup sampai 10 tahun kalau di alam liar, tetapi kalau di akuarium itu paling lama ya 2-3 tahun katanya. Ya kemungkinan karena stres juga ya, karena si ikan ini kan mudah stres ya katanya. Jadi dia ini mungkin umurnya tidak sepanjang ketika hidup di alam liar sana, di hutan Amazon sana. Kemudian kenapa yang di peternak itu biarpun tank polos tetapi ikan neon tetranya tetap hidup? Kalau saya melihatnya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu kan tank polos tapi tempatnya luas. Kemudian yang kedua itu dipelihara lebih dari 100 ekor ya biasanya kalau yang di peternak itu 100 ekor, makanya ikan itu tidak takut, tidak stres, jadi mereka merasa ada temannya. Dan yang kedua mungkin sudah beradaptasi kan. Dan ikan ini memang terkenal penakut ya, penakut, mudah stres. Kenapa para peternak itu kalau mengawinkan ikan itu biasanya satu-satu dan kemudian ditutup, karena itu tadi, karena ikan ini kalau dia rame-rame atau bergerombol, dia ini tidak mau kawin nantinya. Mungkin karena pemalu dan penakut itu tadi. Kemudian dia ini juga harus ditutup. Kalau saya lihat itu di tempat teman saya yang peternak itu, dia itu ditaruh di tempat kecil kemudian ditutup, ditaruh di tempat yang sunyi juga kemudian ditutup akuariumnya, besok pagi baru dibuka. Jadi biar si ikan itu nyaman ya, jadi seperti itu. Namun yang kita bahas kali ini bukan masalah pembiakannya, tetapi masalah bagaimana agar ikan neon itu awet di akuarium. Jadi kita buat saja habitat akuarium itu semirip mungkin dengan habitat hutan Amazon. Jadi diberi tanaman walaupun tidak lebat, tapi yang penting ada tanamannya. Jadi nanti bisa untuk tempat sembunyi si ikan neon. Jadi mirip ikan Nemo itu ya, ikan badut itu. Kalau dia takut kan dia sembunyi di terumbu karang. Nah, si ikan neon ini juga seperti itu karakternya. Jadi ketika dia takut, dia nanti akan sembunyi di rerumputan atau di daun-daun atau di tanaman yang ada di akuarium tersebut. Kemudian berilah teman. Jadi neon tetranya jangan dikasih satu saja, tapi diberi teman, misalnya 8 atau lebih. Ataupun bisa juga dibeli teman tetra jenis lain, misalnya seperti kitty tetra atau red belly tetra, neon api tetra dan sebagainya. Nanti dia tidak akan takut karena merasa ada temannya. Karena saya pernah juga pelihara neon tetra 1, tetapi temannya itu banyak, neon api, kemudian kitty tetraan. Nah, dia tetap hidup bahkan sampai besar, tapi sudah laku diambil orang. Itu yang saya ceritakan itu ikannya, jadi tidak bisa saya videokan.
Ya, nah jika sudah paham itu, dijamin nanti ikannya akan awet. Tetapi yang paling utama itu air ya. Jadi sebelum membeli ikan neon itu sebaiknya endapkan air dulu yang ada di akuarium, minimal 3 hari ya. Kalau 1 minggu malah lebih bagus sampai airnya mateng. Airnya itu mature ya, bukan mateng, mature, sudah alami maksudnya. Ada bakteri baik tumbuh di situ banyak sekali. Nah kemudian baru ikannya dimasukkan, ikan neonnya dimasukkan. Nah pasti nanti akan awet. Kemudian ketika mengganti air, ganti saja 20%, jangan diganti total, karena nanti kalau diganti total itu stres. Jadi ganti saja, misalnya ini 20%, berarti gantinya seukuran segini saja 20%. Nah kemudian nanti diganti sampai sini selesai, baru nanti diisi lagi air. Nah dijamin nanti ikannya akan awet, bisa tahunan. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk berkembang biak di akuarium itu tidak mungkin ya kalau untuk neon itu, karena dia ini tipikal pemalu. Kalaupun mau kawin, dia harus di tempat yang sembunyi dan sepasang. Oke, sampai di situ penjelasan tentang cara biar ikan neon itu tetap awet di akuarium Anda. Nah silahkan komen, jika salah ya tinggal dibetulkan, jika mau membuli juga silahkan. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.